Physics Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Dan sekarang kita sudah ada di soal nomor 9, soal OSK tahun 2025. Mari kita langsung kerjakan aja. Sebuah massa M di titik EP digantung pada suatu tali dengan panjang A, seperti gambar. Lihat gambarnya aja ya. Kemudian tali tersebut diputar dengan kecepatan sudut tertentu sehingga massa M bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal. Oke. Dengan sudut antara tali dengan garis vertikal adalah alfa. Jika massa M-nya 2 kilo, N-nya 40 cm, cos alfanya 45, maka energi kinetik massa M sama dengan berapa? Oke, yang ditanya adalah energi kinetik. Kita tahu bahwa untuk mencari energi kinetik itu kita pakai setengah mv kuadrat. Masanya kan udah ada tuh M-nya. Berarti kita tinggal mengerjakan cari nih si V-nya. Oke, untuk mencari V di sini kita harus tahu gerak bendanya kayak apa dulu gitu ya. Karena si bendanya bergerak melingkar beraturan. Oke, berarti di situ V-nya kita bisa cari menggunakan si AS-nya ya, atau A sentripetal, percepatan sentripetalnya. Nah, percepatan sentripetal bisa kita cari memakai si gaya sentripetal yang ada di situ. Yap, kenapa gaya? Karena ketika benda di sini ada massa, ada tali, maka bisa kita hubungkan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Jadi, cara pertama yang harus kita lakukan adalah ya menggambar si gaya-gaya yang ada pada benda. Langsung kita mulai gambar aja yuk. Nah, di sini bendanya punya massa, otomatis dia punya gaya, ya gaya berat ya. Arahnya selalu dari tengah ke bawah gitu ya. Ini si W-nya atau setara dengan M kali G. Oke, kemudian bendanya digantung sama tali. Maka si bendanya akan punya gaya tegangan tali ya. Di sini misalkan aku gambarkan dengan warna hijau, selalu dari tengah ke arah talinya. Oke, kemudian bendanya bergerak melingkar, maka dia punya gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju ke tengah atau ke pusat si lingkarannya ya, alias si di sini ya, si C-nya. Kita gambar saja di sini Fs-nya, gaya sentripetal. Ada gaya lain lagi? Yap. Sudah ya, cukup ini aja ya. Karena udah cukup ini, maka kita sekarang bisa memproyeksikan si T-nya agar searah atau sejajar dengan baik itu Fs ataupun W gitu ya. Maka kita proyeksikan saja ini ke sini gitu ya. Ya, jelek gambarnya. Itu ya, sama di bawah. Twing. T. T apa gitu ya. Kita cari karena alfa di sini alfanya, maka dia akan sama kayak di sini ya. Berseberangan, maka yang dekat alfa itu yang cos, T cos alfa, yang jauh itu yang T sin alfa. Oke, kita langsung cari saja. Di sumbu X-nya. Di sumbu X-nya di situ ada gaya sentripetal yang searah dengan T sin theta. Jadi si Fs-nya itu setara T sin, kok theta sih? Alfa ngomongnya, maaf ya. T sin alfa. T sin alfa. Fs itu adalah M kali A. AS-nya gitu ya. T sin alfa. Sedangkan AS itu setara dengan V kuadrat per R ya. Ini T sin alfa. Gitu. Nah, si R-nya mana nih R-nya? Kita gambar dulu R-nya. Pakai warna apa ya? Hitam aja nggak apa-apa ya. R itu berarti dari sini ke sini kan ya. Ini si R-nya. Tuh. Nah, cara nyarinya kita pakai ini nih. Ada segitiga di situ. Ada segitiga. Ini alfa. Ini R. Ini si A-nya. Gitu ya. Karena R itu ada di depan, kita pakai kosinus. Trigonometri. Sin-nya ya. Berarti sin demi. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya R, yang miringnya A. Maka kita dapat R di situ adalah A sin alfa. Kita masukin ya. MV kuadrat per R
R-nya. R-nya adalah V kuadrat per A sin alfa sama dengan T sin alfa gitu ya. Begini aja juga boleh sih. Ini sumbu X-nya, kita langsung ke sumbu Y-nya ya. Kita gini aja biar kelihatan. Nah, di sumbu Y-nya kita lihat ada yang ke atas itu T cos alfa, yang ke bawah itu adalah W atau MG ya. Kita pakai sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena si bendanya kan enggak bergerak searah sumbu Y. Dia kan hanya bergerak di sumbu X ya, tidak bergerak di sumbu Y gitu. Maka sigma F-nya sama dengan 0 FY. Dimana yang ke atas kurangi ke bawah. Berarti T cos alfa min W-nya atau MG sama dengan 0. Sehingga kita punya T cos alfa sama dengan MG. Nah, kedua ini akan kita gabung guys. Menjadi T sin alfa. Sorry, ini aku move ke kiri. Dibagi dengan T cos alfa sama dengan MV kuadrat per A sin alfa per MG gitu ya. Nah, di sini ada T bisa kita coret, ada M, coret gitu ya. Maka kita akan punya G-nya pindah ke kanan, cos-nya pindah ke kiri ya. G sin alfa sama dengan V kuadrat dikali cos alfa, masih ada pernya tuh, per A sin alfa. Hati-hati ya kalau pas mindah ya, ini kan dalam kurung ya. Gitu. A-nya pindah ke sana lagi boleh ya. G A sin kuadrat alfa sama dengan V kuadrat cos alfa. So kita punya V kuadrat sama dengan G A sin kuadrat alfa per cos alfa. Nah, kita langsung kerjakan si EK-nya. Pakai ini ya, EK sama dengan setengah M V kuadrat, berarti setengah M V kuadratnya G A sin kuadrat alfa per cos alfa. Agak panjang ya Bu ya. Setengah, masanya 2, Oke, G-nya 9,8, A-nya 40 cm, harus kita ganti dulu ya guys, menjadi meter karena di sini satuannya semua satuan SI. A-nya berarti 0,4 meter. Kemudian cos alfa 4/5, berarti sin alfanya adalah 3/5. Dari mana? Yap, dari segitiga. Kalau ini 3, ini 4, ini 5 ya. Cos alfa, ini alfanya. Gitu. Cos hami sin depan per miring. Sin demi. Kita lanjut lagi mengerjakan yang tadi angkanya setengah MG, A-nya adalah 0,4 kali sin kuadrat alfanya itu 3/5 dikuadratin dibagi cos alfanya 4/5. Oke, di situ ada 2, kita coret-coret. Kemudian di sini ini sebenarnya 3/5-nya bisa diubah sih. 0,6 ataupun per 5-nya sebenarnya bisa. Ini 9, kok merah. 9,8 kali 0,4 kali ini 9/5 kali 5 gitu ya. 9/5 kali 5 dibagi 4/5. Maksud Aufa, 5-nya mau aku coret 1 gitu. So, tinggal kita pakai langsung kalkulator saja. 9,8 kali 0,4 kali 9 dibagi 5 dibagi 4 lagi. Twing, 1,7641 ya. 1,764.
Oke, itu jawabannya ya. Udah ketemu. Ingat, yang dibutuhkan hanya satu angka di belakang koma ya. Ini jadinya 1,8 Joule. Itu dia jawabannya guys. Ketemu 1,8 Joule. Fisika mudah bukan? Ya. Kalau ketemu soal kayak gini, memang sedikit panjang. Nah, runutannya sama kayak ketika aku cerita tadi di awal ya, biar gampang kalian menganalisisnya, dari mana mencarinya. Ya, dari yang ditanya Eka butuhnya apa, butuhnya V butuhnya apa, AS dari mana, dari gaya. Gitu ya. Jadi yang penting kalian paham konsepnya dulu. Sama sering latihan soal. Karena kalau kalian sering latihan soal, kalian tahu nih cara ngerjain soalnya pakai kayak apa. Gitu ya. Oke, itu aja nomor 9. Semoga tidak terlalu panjang dan tidak jelimet dan kalian paham. Thank you udah nonton video aku. Besok kita akan lanjut ke nomor 10 guys. Tunggu aja ya di video esok hari. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.